Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman Soluna, jadi ada bos, ada apalagi SBC, banyak teman-teman Soluna yang mungkin beberapa nanya. Hari ini saya coba spill beberapa harga perbaikan yang bisa dilakukan di garasi taksi ya. Sebenarnya semua bisa dilakukan. Saya coba spill yang saya ingat, kira-kira harga perbaikannya yang biasanya yang saya ingat itu yang sering ya, karena beberapa kan kalau jarang, kurang nggak tahu belum perbaikan. Tapi yang pernah perbaikan di sini saya coba spill harganya, kira-kira untuk perbaikan mobil ini berapa sih sebenarnya gitu, atau separah-parahnya seperti apa, kira-kira yang paling banyak apa aja. Nah, jadi langsung aja teman-teman, sebelumnya minta tolong di subscribe buat yang baru subscribe atau baru nonton. Nah, ini Soluna, ini ada dua tipe, SLI sama GLI. Kebetulan ini SLI, yang GLI nya yang bukan taksi, SLI untuk taksi. Ini mau ngapain sih nih? Nah, dulu iklan. Aman. Ini itu kalau direm bilang aja pen kali. Nanti dicek pennya. Bongkar ban sih nggak sih kemarin? Bongkar ya. Soalnya kemarin ngetesnya saya GNI nggak mungkin nggak begitu dengerin kalau di alam mana. Oh, ngetung gitu. Ya kayak kalau sok sama itu kayak kemungkinan kecil kan, sok baru. Soalnya di official juga sih. Bukannya udah pada disil-sil itu belum? Belum kan nggak ada. Apa ya waktu itu ya, lupa saya. Sama punya Avanza apa sih ya? Oh, nggak dapet linknya, nggak ada. Apa Denny udah pernah ngasih ya, lupa saya. Kan kemarin ganti beli sama bautnya buat pen. Bukan sama putnya, dapat Bootnya sama apa? Avanza kurang gede sama. Sekilas info ya, lanjut ke Soluna. Jadi ini lagi ngecek Yaris, udah ganti itu ternyata ada yang bunyi. Nah, kita belum tahu ada yang bunyi. Sebelumnya bisa jadi udah ada tapi belum kecek, jadi remnya belum kecek. Oke teman-teman, balik lagi ke Soluna. Buat teman-teman yang baru mau atau udah punya mobil Soluna, nah biasanya kita coba buka kapnya ya. Berat banget coy. Nah, penyakit umum Soluna itu ada di, yang pertama adalah power steering, karena ini minyak. Jadi penyakit umumnya adalah power steeringnya bocor. Nah, buat teman-teman yang ada power steering bocor, itu perbaikannya memang lumayan. Jadi untuk sealnya aja bisa sampai 600-an untuk sealnya doang, atas bawah aja. Bahkan kalau di offline bisa jadi sampai 700. Kalau online mungkin lebih murah, bisa jadi 300-400 sudah dapat ya, atas bawah ya. Biaya perbaikan rata-rata di 400 sampai 500 untuk turun rak setir sama penggantian seal, kurang lebih di 500, mungkin ada yang sampai 750. Karena rata-rata untuk perbaikan rak setir itu kisaran di 1 juta sampai 1.200.000 untuk rak setirnya. Nah, makanya ada dua opsi yang teman-teman bisa ambil untuk rak setir itu. Kalau memang misalnya ada yang punya misalnya Lapak Madura, ada yang baru, bukan baru, maksudnya copotan dan bagus, itu lebih baik yang copotan kalau menurut kita sih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang rekondisi itu agak beresiko. Kalau memang ada rezeki lebih baik ganti baru. Jadi lebih baik ganti baru. Nah, itu salah satu yang sering rusak power steering. Kedua, yang paling banyak adalah seal. Nih, seal di sekitaran delco, seal cover ya. Terus seal injektor, nih seal injektor juga sering rusak, sering pada bocor karena faktor umur. Terus seal
ini cover timing juga biasanya juga ada yang bocor, seal crack as depan, seal crack as belakang. Ini karena faktor umur. Memang untuk mobil-mobil lama masalahnya biasanya di karet-karet. Jadi buat teman-teman, dananya untuk penggantian karet ini berapa? Kalau karet misalnya semuanya yang di luaran ya, itu dananya kisaran di 1 juta sampai 1,5 juta. Itu untuk perbaikan seal ya, seal bongkar ganti jasanya segala macam 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk rak setir kan tadi kalau misalnya jasanya doang 400 turun naik, misalnya teman-teman beli baru. Nah itu yang paling sering rusak untuk mobil Soluna. Untuk mesin ini rata-rata aman. Untuk mesin rata-rata aman. Selama ini kita malah jarang turun mesin untuk Soluna, rata-rata aman. Ada beberapa yang udah ngebul. Nah terus kaki-kaki masalah banyak yang kaki-kaki itu di master rem. Jadi master rem bawah sama master rem atasnya itu karena faktor umur juga. Jadi dari master rem juga rata-rata sudah bermasalah. Jadi itu untuk kaki-kaki. Terus untuk AC malah jarang. Kalau AC malah jarang, kalau nggak ada, tapi dia penyakitnya biasanya kurang dingin. Nah kurang dingin itu kalau pengalaman kita biasanya rata-rata di peredam. Contoh ini kan nggak pakai peredam nih, peredam panas. Nah ini yang bisa menghantarkan panas ke sana. Atau bisa jadi AC-nya kurang dingin karena faktor kaca filmnya kurang bagus. Nah itu jadi faktor-faktor seperti itu, kurang dinginnya. Atau juga dari bawah. Nah, dari bawah tuh kan panas. Jadi ini dikasih peredam yang lebih tebal lagi, bisa jadi itu dinginnya lebih mantap lagi. Nah itu untuk ngatasin dinginnya teman-teman. Terus apalagi kalau body, mungkin ya itu body mah relatif lah, kita nggak bisa dibilang kekurangan dan kelebihan, itu teman-teman bisa lihat langsung ya. Terus ada lagi yang sering bermasalah untuk ngamanin teman-teman di sini, di radiator. Nah teman-teman ini amankan kalau teman-teman baru beli atau udah punya, atau selama ini tenang-tenang aja, lebih baik ini dikuras radiator ya, karena kita nggak pernah tahu kapan ini mampetnya, supaya nggak kejadian overheat nanti di jalan. Terus banyak lagi yang ini kabel ini harganya 300 sampai 400, belum jasa. Ini kabel busi, kabel coil, kabel busi ya. Jadi ini bermasalah. Injektor jarang bermasalah, power steering bocor biasa. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Estimasi kalau total pasti banyak, teman-teman tadi bisa akumulasiin kira-kira berapa. Kaki-kaki nanti kita bahas sendiri kira-kira kaki-kaki seperti apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.